صل وسلم وبارك Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin bil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sebelumnya, salam ta'zim, salam hormat, salam cinta saya haturkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz beserta Bu Nyai, serta salam penghormatan saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya maaf dan terima kasih telah menghadirkan saya di tempat yang amat sangat mulia ini. Berdirinya saya di depan teman-teman sekalian itu tidak menunjukkan bahwasannya saya lebih mulia, tapi mungkin karena keterbatasan tinggi badan saya sehingga harus diberikan tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya sebenarnya di prank sama Gus Ivan ini. Gus Ivan itu beberapa bulan yang lalu, apa 2 bulan yang lalu, apa 1 bulan yang lalu, itu tiba-tiba bilang gini, prank yang pertama. Saya waktu itu dengarnya tanggal 27 September. Jadi kemarin tanggal 27 September saya nunggu-nunggu, kok gak ada follow up dari Gus Ivan. Saya cek story-nya lagi di Mekah. Loh, kok ada di Mekah, kata saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Ivan bilang, tenang Ra, nanti cuma pengajian kecil-kecilan. Ekspektasi saya itu ya palingan 30 orang, majelis kecil-kecilan, bukan majelis maulid Nabi pula yang saya pikirkan awalnya. Makanya saya kesini tuh gak nyiapin materi apa-apa. Saya langsung datang, tiba-tiba ada foto saya yang ngeselin ini. Saya kaget, loh Gus, ini acara apa Gus, kok rame banget, ada lampu-lampu begini. Dan saya keberatan banget foto yang dipakai ke foto ini. Kata Gus Mirza tadi, maaf Ra, itu semua salah panitia. Jadi salahnya saya sampaikan semua ke panitia ini. Kenapa pakai foto ini? Ya Allah, saya malu sama Pak Yai Ibu Nyai. Harusnya gak usah lah buang foto saya tuh. Iya, kan gak penting kan foto saya. Oke, itu yang kedua. Sehingga ketika teman-teman melihat bahwasannya materi saya mungkin ada sedikit kecacatan, monggo Pak Yai, monggo. Ya, monggo Pak. Siap. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf karena saya datang ke sini itu benar-benar gak disuruh buat misi. Saya awalnya hadir karena kata Gus Ivan ada pengajian kecil-kecilan, sehingga ketika ada cacat 1 kata atau 2 kata yang akan saya sampaikan mohon dimaklumi. Oke? Apa yang saya sampaikan hari ini semuanya benar-benar random, tapi semoga memberikan sedikit wawasan dan teguran kepada saya terutama, lalu juga kepada teman-teman sekalian semua yang ada di sini. Oke, kita mulai dari hadis Nabi SAW yang tadi disebutkan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, bahwasannya kalian semua la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dalam artian orang itu dikatakan tidak beriman, imannya cacat kalau semisal aku, kata Rasulullah SAW, itu tidak lebih kalian cintai daripada kedua orang tua kalian, daripada putra-putra kalian, bahkan lebih daripada seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi posisi cinta yang pertama kita letakkan kepada Allah Azza wa Jal. Setelah kita letakkan cinta itu kepada Allah Azza wa Jal, yang kedua kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu teman-teman silahkan cintai siapapun yang ada di dunia.
Dimulai dari orang tua, Pak Yai, Bu Nyai, siapa, gebetan, terserah. Oke. Hah? Oke, bentar. Sehingga ketika teman-teman itu mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman harus mewujudkan cinta itu pada proses yang lebih tinggi. Kalau gak salah Imam As-Sakhawi itu pernah menjelaskan, menukil sebuah cerita yang didapatkan dari mimpi. Mimpi itu memang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sampai hari kiamat, mimpi itu gak bisa jadi hujjah. Yang bisa jadi hujjah hanyalah mimpi Rasulullah. Sedangkan mimpi kita atau para sahabat yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Rasulullah. Sebagaimana syariat adzan turun, mimpi itu bisa jadi hujjah. Nah, tapi mimpi-mimpi para ulama, mimpi-mimpi para alim itu semua tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oke? Tapi cerita ini kita bisa ambil manfaat. Cerita ini bisa kita jadikan sebagai manfaat. Dulu ada seseorang yang kerjaannya maksiat setiap hari. Kerjaannya maksiat terus-menerus. Kemudian ada salah seorang alim yang tertidur lalu bermimpi bertemu orang tadi itu. Jadi orang tadi itu maksiat meninggal. Bertemu dengan orang tadi, ditanya, "Kamu keadaannya gimana sekarang? Keadaan kamu sekarang itu bagaimana?" Dijawab oleh si ahli maksiat tadi itu, "Alhamdulillah, aman-aman aja." Loh, kok bisa aman-aman aja? Semua itu penyebabnya karena suatu hari pada suatu hari saya melewati majelis. Di majelis itu saya random aja mengangkat suara saya mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian reaksi jamaah-jamaah pada saat itu sama seperti teman-teman sekalian, menjawab salawat itu. Gara-gara salawat yang dikencangkan tadi itu, akhirnya hamba tersebut itu selamat. Allah Azza wa Jalla selamatkan di alam barzakh. Sehingga jangan pelit-pelit urusan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina, mau gak pakai Sayyidina, terserah. Yang penting salawat. Yang salah itu udah debat, Sayyidina gak pakai Sayyidina, gak pernah salawat. Itu. Oke? Aman ya? Oke. Jadi wujud cinta kita kepada Rasulullah itu benar-benar harus dibuktikan. Dan saya yakin wujud cinta paling nyata, paling pertama dan paling utama adalah rasa kepo. Rasa kepo itu adalah wujud cinta paling basic dari seseorang. Teman-teman kalau jatuh cinta, teman-teman di sini jatuh cinta, entah teman SD, teman SMP, santri putra atau apapun, pasti yakin kalau puber itu akan ada masa-masa cintanya itu kan ya. Crush, sebut apapun. Itu hal yang paling pertama yang teman-teman yang terjadi adalah rasa kepo. Iya enggak? Kepo. Dia gimana ya jalannya? Dia kalau kedip kayak apa ya? Dia kalau ngomong seperti apa? Suaranya bagaimana? Rambutnya bagaimana, jalannya seperti apa? Kita semua kepo sama hal-hal yang kayak gitu. Maka wujud cinta teman-teman sekalian itu dibuktikan sejauh mana rasa kepo teman-teman sekalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menemukan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maybe mungkin saya termasuk, tapi rasa keponya terhadap diri Rasulullah itu sedikit. Contoh, kita sebutlah K-popper. Sebutlah K-popers. Kalian sakit hati, bodoh amat saya. Sebut saja K-popers. Ditanya tentang anggota BTS dari awal yang paling tua, ya, yang paling tua Seokjin lebih muda lagi, J-Hope lebih muda lagi, Suga lebih muda lagi, siapa lebih? Diurut 7. Belum lagi yang satunya, member apa lagi? EXO, NCT yang jumlahnya banyak. Teman-teman hafal semua. Ya enggak? Tapi ketika ditanya tentang, gak usah jauh-jauh, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu? Nasab Rasulullah. Hah? Yang cowok jangan ngerasa aman. Teman-teman yang suka bola juga. Yang suka bola mungkin tahu, oh sekarang Ronaldo telah berhasil mencetak gol yang ke-700. Akhirnya bikin gini apa itu? Belum lagi, oh Messi baru 688, Ronaldo Messi didebatin terus-terusan. Kemarin MU kalah sama Man City, MU sekarang performanya menurun. Ketemu lagi Barca kemarin kalah sama
Real Madrid kemarin kalah sama klub-klub kecil, klub-klub gak terkenal, Barca. Aduh, teman-teman ngikutin semua. Haaland yang baru masuk Man City atau apapun. Tapi ketika ditanya tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana ya? Kayaknya pernah ingat deh. Iya nggak? Jadi bagi saya, ketika ada teman-teman yang mengucapkan saya lebih cinta Rasulullah daripada cinta BTS, saya lebih cinta Rasulullah daripada cinta EXO, saya lebih cinta Rasulullah daripada cinta NCT, Blackpink, apalagi Twice atau apapun namanya, saya lebih cinta Rasulullah daripada semua klub-klub MU, saya lebih cinta Rasulullah dari semua klub-klub apapun itu namanya, tapi tidak ada wujud kepo teman-teman sekalian terhadap diri Rasulullah, maka saya nyatakan cinta itu dusta. Cinta itu dusta. Gak ada itu. Karena wujud cinta itu harus dibuktikan. Wujud cinta itu harus dibuktikan. Anda mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi gak ada. Rasulullah itu seperti apa ya? Bodoh amat ya, Rasulullah cuma namanya Muhammad ibnu Abdillah, selesai perkara. Rasul saya Nabi Muhammad, selesai perkara. Udah, saya mau sibuk dulu bersama opa-opa saya mau sibuk dulu bersama BA-BA e-sport saya mau sibuk dulu sama siapa yang teman-teman sebutkan hari ini. Ya enggak? Maka kali ini, fokus saya pada kali ini itu adalah memberikan sedikit cubitan kepada teman-teman agar jangan mikir aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Karena setelah ini saya yakin teman-teman akan mulai menghafal. Jadi hal yang pertama kali teman-teman harus tahu tentang diri sang baginda Rasulullah SAW itu dimulai dari nasab. Teman-teman mungkin taunya. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari pribadi Rasulullah ke atas, dalam artian orang tua, kakek, terus ke atas. Lalu dimulai dari kanan kiri beliau meliputi suami, astagfirullahaladzim, meliputi istri-istri sang baginda, meliputi sahabat-sahabat sang baginda, lalu ke bawah meliputi putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman di sini, sebelum kita lanjut, sebelum saya menyebutkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya yakin teman-teman maybe di sini hafal. Ada yang bisa menyebutkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan? Di sini gak boleh pegang HP ya? Wah, niatnya kalau bisa mau saya kirim GoPay 500. Gak ada ya? Ya sudah, saya ada cash. Ya, yang bisa nyebutin, terlalu mudah kalau nasab sampai Adnan. Yang bisa menyebutkan nasab Rasulullah sampai Adnan, lalu istri-istri sang baginda, lalu putra dan putri Rasulullah. Itu aja, 3. Cash 500. Hah? Semua? Kalau semisal saya sekarang sebutkan klub, nama-nama anggota player EVOS ya, e-sport atau apapun namanya, atau MU, Real Madrid, Barca, atau member BTS, saya yakin bisa tuh 500, saya langsung bangkrut tuh. Oke, karena gak ada yang ngangkat tangan dari tadi, semua ngangkat tangan turun, ngangkat tangan turun. Kita dimulai dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ngejelasin ya. Wa huwa Muhammad ibn Abdillah, tahu kan? Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Cuman 22 nama, cuman only. Yang dibahas oleh para ulama, orang ketika ingin menghafal nasab Rasulullah yang wajib itu cuman sampai Adnan. Cuman sampai Adnan, itu dibahas oleh ahlu siyar. Kalian kalau ngaku cinta Rasulullah, hafalkan sampai Adnan. Cuman 22 nama, masih lebih banyak anggota NCT mungkin. Iya,
Cuman 22 nama doang, 20 nama doang. Dan namanya gak ada yang aneh. Namanya gak ada yang aneh. Muhammad ibn Abdullah, masih gak asing di telinga kita. Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, gak asing. Di telinga kita gak asing, di mulut kita gak asing. Coba sekarang klub bola namanya Ronaldo. Ada tetangga teman-teman sekalian namanya Ronaldo itu. Messi, siapa lagi? Haaland, Mbappe. Gak ada itu di telinga aneh banget. Tapi teman-teman bisa tahu kan? Taehyung, Jaehyun, apa itu? Astagfirullah. Enggak, jujur-jujuran ya. Nama seaneh itu teman-teman bisa tahu. Saya di sini posisinya saya gak ngelarang teman-teman sekalian ya. Saya gak ngelarang. Jadilah objektif. Saya gak ngelarang. Kalian mau tahu semua hal yang ada di dunia terserah. Tapi teman-teman harus tahu skala prioritas. Mana yang harus diprioritaskan. Ya, mengetahui nasab itu penting. Loh, pentingnya apa? Wong cuma nasab Rasulullah, kita kan perlu tahu Rasulullah lebih dalam. Ya itu caranya. Teman-teman kelak ketika di padang mahsyar, maybe Rasulullah akan bertanya kepada teman-teman sekalian, "Wahai umatku, apa wujud cintamu kepadaku sampai-sampai kau mengaku umatku?" Teman-teman bisa membuktikan, "Ya Rasulullah, dulu saya mati-matian menghafalkan nasab engkau sebagai wujud cinta saya kepadamu." Bisa. Dan saya yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan cintanya kepada teman-teman sekalian yang mampu mewujudkan dan membuktikan cinta itu. Ya kak? Nah, maka nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh ahlun nasab wasiyar adalah dari Muhammad sampai Adnan. Kemudian dari Adnan ke atasnya Adnan ibnu Udad ibn Al-Hamaisa ibn ke atasnya lagi itu semua terjadi khilaf di antara para ulama. Itu terjadi khilaf di antara para ulama, tapi di atasnya lagi disepakati bahwasanya Rasulullah itu keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam, yang otomatis Nabiullah Ismail merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan disepakati oleh para ulama. Dari Adnan sampai Ismail itu terjadi khilaf. Gak wajib teman-teman tahu, gak wajib teman-teman hafalkan. Lalu dari Adnan sampai Ismail, Ismail putra Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sampai ke atas itu khilaf di antara para ulama. Ibrahim bin Azar, ibnu Nahur, ila akhirih. Itu gak perlu teman-teman hafalkan semuanya. Di atas lagi ada Sam ibnu Nuh. Kenapa Sam ibnu Nuh? Kenapa bisa tahu? Karena pada peristiwa banjir bandang semua manusia punah kecuali keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami menjadikan keturunan Nabiullah Nuh yang tersisa. Jadi pada saat itu semua manusia di muka bumi ini punah kecuali keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh memiliki 4 putra. Sam, Ham, Yafith, Kana'an. Nah, makanya julukan Abul Bashar, bapaknya para manusia, itu disematkan kepada 2 nabi. Nabi yang pertama, kok Ibrahim? Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Abul Bashar yang kedua disematkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena semua manusia-manusia yang ada pada saat ini merupakan keturunan mereka berdua dengan pasti. Teman-teman semua di sini adalah keturunan Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh memiliki 4 putra. Putra yang ada namanya Sam, Ham, Yafith, Kana'an. Sam adalah Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu keturunan dari Sam. Ham, Abul Habash, keturunan orang-orang yang berkulit hitam, Afrika dan sebagainya. Terus ada Yafith, itu bapaknya orang-orang Rum. Kemudian Kana'an yang gak mau naik ke kapal. Tahu kan? Jangan bilang gak tahu, saya nanti tahu kan? Ini bukan karena takut saya julitin kan? Jadi Sam, Ham, Yafith, Kana'an. Jadi Rasulullah SAW merupakan orang Arab. Maka Rasulullah merupakan keturunan daripada Sam ibnu Nuh. Kemudian dari Nuh terus ke atas Lamik bin Lamik bla 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 sampai Syith. Syith alaihi salam putra daripada Nabiullah Adam.
Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu sampai di situ disepakati. Dari Adnan bla 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 ini khilaf, walaupun disebutkan oleh ulama nama-namanya tapi khilaf bla 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 sampai Ismail. Ismail putra daripada Nabiullah Ibrahim. Kemudian di atasnya Nabi Ibrahim bla 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 itu ada khilaf sampai sampai Sam ibnu Nuh. Di atasnya Nabi Nuh khilaf bla 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 sampai Syith ibnu Adam alaihi salatu wassalam. Itulah garis keturunan sempurna, garis keturunan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat mulia. Baru nasab ke atas. Tapi yang perlu teman-teman tahu masalah Ismail, Ibrahim, Sam, Nuh, Syith, Adam, itu teman-teman gampang hafal. Fokus teman-teman sekarang hafalin itu adalah dari Nabiullah Muhammad sampai Adnan. Saya berharap teman-teman, saya punya harapan besar kepada teman-teman yang mondok di Tebu Irang ini untuk hafal itu banget. Hafal itu banget. Harapan besar bagi saya. Jadi ketika saya keluar, saya pulang, saya tenang. Kenapa? Karena saya dapat pahala karena semua teman-teman ngafalin. Oke? Jadi nanti saya yakin teman-teman semua hafal. Tulis aja di kertas. Sama Husain disuruh ngafalin Rasulullah sampai Adnan. Karena kalau gak digituin lupa kalian. Teman-teman yang ada di kanan kirinya, teman sekamarnya kalau belum ngafalin pukulin aja tuh. Bercanda. Terus itu baru ke atas. Sekarang ke bawah. Kalau ke bawah Rasulullah saya yakin hafal semua ya. Putra dan putri Rasulullah. Karena kebanyakan orang-orang itu hafal cuman Sayyidatuna Fatimah Zahra. Teman-teman pernah ngafalin Aqidatul Awam kan? Nah di Aqidatul Awam itu ada. Di Aqidatul Awam, Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu taala dalam Aqidatul Awamnya kan ada wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Terus Qasim wa Abdullah wa huwa tayyib wa tahirun bidaini dha yulaqabu. Atahu Ibrahim min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah. Wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru. Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahum as-sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Yang pertama Rasulullah, apa tepuk tangannya? Aqidatul Awam ada. Gak usah tuh. Aqidatul Awam ada, teman-teman hafal semua saya yakin. Wa sab'atun auladuhu faminhumu, putra dan putri Rasulullah ada 7. Thalathatun minadh-dhukuri tufhamu, ada 3 laki-laki. Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu. Putra ada yang namanya Qasim, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julukannya adalah Abul Qasim. Abul Qasim, ada putranya bernama Qasim. Wa Abdullah ada yang namanya Abdullah. Atahu Ibrahim min surriyah wa ummuhu fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kemudian ada yang namanya Ibrahim. Dan Ibrahim merupakan satu-satunya di antara 7 putra Rasulullah, putra dan putri Rasulullah yang berasal daripada selain Khadijah, yaitu Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah, Koptik. Oke? Sedangkan yang lain di bawahnya wa ghairu Ibrahim min Khadijah, dan 6 putra dan putri Rasulullah selain Ibrahim. Aduh haus. Dan selain Ibrahim, Sayyiduna Ibrahim radhiyallahu an, itu semua berasal daripada keturunan Sayyidatuna Khadijah. Hum sittatun fakhudh bihim walijah. Wa arba'un minal inathi tudhkaru, ada 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridwanu rabbi lil jami' yudhkaru, ridha Allah disampaikan kepada semua putra dan putri Rasulullah. Kemudian Fatimatu Zahra, ada Fatimatu Zahra, ini yang mungkin teman-teman tahu. Setelah itu ada namanya Zainab. Ada namanya Zainab. Ada namanya Ruqayyah wa ba'daha Ruqayyah. Ada namanya Ruqayyah. Lalu yang terakhir ada Ummu Kulthum. Jadi teman-teman hafal ya, 7 doang, setara member BTS. Yang pertama ada Qasim, lalu Abdullah, lalu jujur saya gak dengar, saya dengarnya gitu.
Jadi saya yakin semua teman-teman di sini hafal lah ya. Nah setelah itu dari kanan kiri Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada nazamnya juga. Khalili sab'a aqli hula zaini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili sab'a aqli, Khalili sab'a aqli, ingat ya, Khalili sab'a aqli hula zaini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Diambil dari depan-depannya 11 itu, walaupun sebenarnya ada tambahan, ada Mariatul Qibtiyah juga yang disebut, yang tidak disebutkan di situ, tapi yang masyhur 11, oke? Ada 11. Khalili sab'a aqli, Khalili, ingat, Khalili sab'a aqli, bareng. Khalili sab'a aqli, Khalili sab'a aqli, diambil dari huruf awalnya. Khalili, kha, Sayyidatuna Khadijah ibnatu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Saba, ini diurut by the way. Saba Sayyidatuna sin Saudah bintu ibnatu Zama'ah. Terus di bawahnya lagi ada Aqli, Ain. Aduh Mas agak tahu ini, tak pukul nih nanti. Ain, Aisyah ibnatu Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Kemudian hula zaini halatin. Ayo bareng. Hula zaini halatin. Hula zaini halatin. Hula zaini halatin. Hula zaini halatin. Khalili dari awal. Khalili sab'a aqli hula zaini halatin. Hula zaini. Mantap. Hulaha Sayyidatuna Hafsah ibnatu Umar radhiyallahu anhuma. Oke? Zaini diambil Zai, Sayyidatuna Zainab. Cuman kan diurut. Rasulullah itu punya dua istri yang dua-duanya itu namanya Zainab. Pertama Zainab ibnatu siapa? Khuzaimah. Oke? Zainab ibnatu Khuzaimah yang pertama. Hula zaini halatin, ha. Sayyidatuna Hind ibnatu Abi Umayyah al-Makhzumiyah yang dijuluki sebagai Ummu Salamah Kulthum. Astagfirullah. Ya Allah, istri Rasulullah loh, Ummul Mukminin, ibu kita semua itu. Masa sama ibu gak kenal? Sayyidatuna Hula zaini halatin, ha kepada Sayyidatuna Hafsah, Zaini kepada Sayyidatuna Zainab ibnatu Khuzaimah, halatin Sayyidatuna Hindun. Kemudian setelahnya Zaha jafnaha ramzan. Yo, Zaha jafnaha ramzan. Zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Nah, Sayyidatuna, kita mulai babak kedua. Sayyidatuna Zainab. Kalau tadi Zainab ibnatu Khuzaimah, sekarang Zainab ibnatu Yap. Gak tahu saya kalian jawab apa. Sayyidatuna Zainab ibnatu Jahshin radhiyallahu anha. Zaha jafnaha jim. Sayyidatuna Juwairiyah ibnatul Harith. Juwairiyah. Ya. Zaha jafnaha ramzan. Sayyidatuna Sayyidatuna Ramlah ibnatu saya pulang nih kalau gak ada yang tahu nih. Ramlah ibnatu Abi Sufyan yang dijuluki sebagai Ummu Kulthum terus. Astaghfirullahaladzim. Ummu Kulthum dari tadi. Ummu Habibah. Terus ada lagi setelahnya ramzan sahihan. Sayyidatuna Safiyah. Sayyidatuna Safiyah ibnatu Huyai ibnu Akhtab radhiyallahu anha.
Kemudian yang terakhir sahihan muhadzaba. Mim. Maimunah. Sayyidatuna Maimunah ibnatu Al-Harith, Masya Allah. Bukan Ibnu Sayyidatuna, kok saya lupa. Sayyidatuna Maimunah ibnatul Harith Al-Hilaliyah. Nice one. Jadi ke atas teman-teman harus ada 11 tuh. Ke atas kita mulai dari atas. Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah sampai Adnan. Saya malas ditepuk tanganin. Sampai Adnan, kemudian ke atasnya lagi sampai siapa? Nabiullah Ismail putra Nabiullah Ibrahim, lalu bla 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 bla, di atasnya Sam ibnu Nuh, di atasnya lagi bla 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 sampai Syith ibnu Adam. Kanan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya, dari Sayyidatuna Khadijah berlanjut kepada Sayyidatuna Saudah, berlanjut lagi ke Sayyidatuna Aisyah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Hafsah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Zainab ibnatu Khuzaimah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Hindun, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Zainab ibnatu Jahshin, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Juwairiyah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Ramlah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Safiyah, berlanjut lagi kepada Sayyidatuna Maimunah. Ke bawah Rasulullah ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Fatimah, ada yang bernama Zainab, ada yang bernama Ruqayyah, ada yang bernama Jadi besar harapan saya teman-teman ketika saya pulang, teman-teman besok ya kayaknya lapar ya. Teman-teman mungkin lapar, makan, tidur, besok pagi udah hafal semua tuh. Gampang kok kalau pakai nazam. Kalau misal belum hafal putra dan putri, buka Aqidatul Awam lagi, baca lagi itu wasab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufamu bla 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 sampai akhir. Oke? Jadi teman-teman, saya bukan tipikal orang yang ketika disuruh ngisi ceramah kayak cerita gitu. Jadi karena kekurangan saya, makanya harapan saya itu ketika saya pulang teman-teman ada hasil, ada yang tersisa di benak teman-teman sekalian yang teman-teman pegang sampai mati, dan itu bisa dijadikan sebagai bekal perwujudan, bekal bukti, bekal saksi cinta teman-teman sekalian terhadap Rasulullah. Ya, bekal. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin kembali lagi ke bahasan saya di awal, di padang mahsyar atau di telaga Rasulullah, ya, Rasulullah ketika mengejar kalian lalu bertanya, apa wujud cintamu? Ya wallahu alam, kita gak tahu apa yang terjadi kelak. Tapi ketika Rasulullah minimal kita ada bukti. Ya Rasulullah, saya waktu itu ya Rasulullah, saya mati-matian ya Rasulullah menghafalkan nasab engkau ya Rasulullah. Ini malah ada bukti cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu materi saya. Nah, setelah ini bahasa bagus. Sudah. Sudah ya. Kita cukupkan. Maybe Q&A aja. Q&A aja mungkin. Mungkin tanya jawab, Q&A aja, oke? Barakallahu fikum. Mari. Q&A, tanya jawab mungkin. Mau tanya jawab? Antara dua, tanya jawab atau saya duduk? Mau tanya jawab? Saya gak ada materi lagi, dibilangnya saya tadi kesini dadakan. Oke, itu yang pertama. Kita ngebahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berlanjut bahwasanya salah satu hal yang pertama kali dicetuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat pertama yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah di Ghari Hira adalah ayat Iqra. Nah, inilah sistem yang selama ini mulai dilupakan oleh teman-teman sekalian, ya. Teman-teman hari ini melupakan esensi dari Iqra. Berapa banyak orang-orang hari ini bahkan kaum muslimin yang itu kurang literasi membacanya. Dan itu adalah kiamat yang paling nyata.
ketika umat Rasulullah yang dimana umat Islam bangkit dengan kata Iqra. Islam, ya, dakwah Nabiullah Muhammad SAW mulai bangkit dengan kata Iqra. Sehingga jangan pernah berharap kebangkitan Islam itu datang saat umat Islam meninggalkan Iqra. Oke? Iqra, baca itu penting banget. Jadi, berdasarkan data UNESCO itu telah memberikan pernyataan bahwasannya orang Indonesia itu minat bacanya hanya 0,0001%. Jadi dibandingkan 1000 manusia yang ada di bumi Indonesia, cuma 1 orang yang suka baca. Malu gak tuh? Ketika teman-teman mengaku sebagai penuntut ilmu, tapi tidak meluangkan waktunya dalam 1 hari untuk membaca, baca apapun itu, baca apapun, terserah mau baca apa aja, maka teman-teman itu tidak bisa atau tidak pantas, termasuk saya juga di sini ya narasinya, kita tidak pantas menyebut diri kita sebagai seorang talibul ilm. Gak pantas mengaku umat Rasulullah tapi gak suka baca, padahal ayat yang pertama kali disampaikan adalah Iqra. Sebenarnya saya dulu itu juga sebagai salah satu orang yang malas banget baca. Saya itu malas banget dulu baca. Hingga akhirnya saya bertemu dengan salah satu sepupu saya yang kebetulan beliau merupakan salah satu kutu buku juga. Kutu bukunya luar biasa. Saya kadang geleng-geleng, kok sempet-sempetnya baca nih orang. Beliau itu tanya ke saya, "Husain, kamu sehari ini kira-kira kalau baca buku berapa halaman?" Saya kebingungan dong waktu itu. Gimana ya cara jawabnya? Tergantung mood, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya gak pernah baca. Saya bilang tergantung mood. Kalau moodnya pengen baca ya baca. Kalau moodnya gak pengen baca ya gak mau baca. Ya karena sebenarnya gak pernah baca. Akhirnya gini, oh penuntut ilmu mah gak bisa begini katanya. Penuntut ilmu gak bisa begitu. Penuntut ilmu harus menyediakan, meluangkan waktunya untuk membaca. Nah, itu adalah motivasi saya yang pertama, akhirnya mulai cinta dengan dunia bacaan. Yang kedua, saya ini cinta banget kepada salah satu ulama dari Maghrib. Namanya Asy-Syaikh As-Sa'id Al-Kamali. Mungkin teman-teman pernah dengar. Asy-Syaikh As-Sa'id Al-Kamali Al-Maliki Al-Maghribi. Beliau itu suatu hari ada orang bikin instastory gitu. "Ya Syekh, nasihat buat para pemuda." Kemudian kata Syekhnya begini, "Wahai para pemuda sekalian, bacalah apapun yang kalian temukan, dan apabila kalian tidak lagi menemukan bacaan apapun, bacalah walaupun sekedar resep masak." Saking urgentnya membaca di zaman sekarang. Baca apapun. Kalau semisal gak nemu apa yang dibaca, baca aja walaupun itu sekedar resep masak. Pas saat itu saya mikir, wah, kayaknya sepenting itu ya esensi baca. Sejak kecil sebenarnya saya dan kamu dan kalian dan semua teman-teman di sini, kita tahu manfaat membaca kan? Tapi karena kurang dicubit seperti saya dulu, akhirnya membaca itu dianggap sebagai hal yang amat sangat malesin, menakutkan dan sebagainya. Maka kali ini mungkin saya akan berikan sedikit tips bagaimana cara meningkatkan literasi teman-teman sekalian. Yang pertama, lepaskan teman-teman semua dari trauma masa lalu. Alasan kenapa orang-orang sekarang itu malas baca, karena ada trauma masa lalu di sekolah. Kok bisa? Ya, kita ini ketika di sekolah terlalu menganggap bahwasanya buku itu ya gak jauh-jauh dari matematika, IPA, fisika, biologi, bahasa Inggris, apapun itu namanya. Pasti alam bawah sadar kita itu pasti akan berpikir kayak buku itu ya identik dengan matematika, IPA, fisika, sehingga buku itu terlihat amat sangat serem. Buku itu serem banget, ya enggak? Serem banget buku itu. Nah, makanya lepaskan teman-teman sekalian dari trauma masa lalu. Buku itu banyak. Buku tentang psikologi ada, self improvement ada, buku tentang biografi ada, buku tentang apapun yang teman-teman sekarang hadapi itu ada. Saya waktu itu sempat bingung gimana cara kelola uang. Akhirnya saya beli beberapa buku tentang cara ngelola uang. Gimana cara psychology of money salah satunya. Saya bingung juga bagaimana cara membentuk mindset yang benar, mindset yang bagus. Ada buku
Change Your Habit, ada buku juga Anatomic Habit, ada juga buku self improvement satunya itu Seven Highly Habit. Terus kalau cari buku biografi banyak, biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari, teman-teman kemarin saya sempat dikasih kumpulan kitab-kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terus biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, biografi atau siapapun, biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman tahu. Kalau semisal bingung cara mendidik anak, sudah ada buku-buku. Saya lebih mengutamakan buku daripada podcast. Saya tahu podcast itu banyak manfaatnya. Tapi podcast itu ketika teman-teman dengerin podcast, rata-rata itu sambil multitasking di mana fokusnya terbelah. Saya suka dengerin podcast. Saya biasanya podcast sambil lari pagi, sambil nge-gym, sambil nyetir, sambil apa. Jadi satu otak mikir ke depan, satu otak mikirin podcast. Ya enggak? Ceramah dan sebagainya. Ya enggak? Tapi ketika baca buku kita fokus. Masa ada orang baca buku sambil nyetir? Masa ada orang baca buku sambil salto? Kan nggak bisa. Baca buku ya pasti dia fokusnya di buku itu. Makanya kemarin saya sempat dengar, wallahu alam bisihhatihi ya. Kemarin sempat dengar bahwasanya orang yang mendengar sesuatu dari media, maka ilmu yang bisa diserap sama dia itu 30% maksimal. Jadi teman-teman itu dengerin orang ceramah di YouTube, itu ilmu yang melekat di sini itu maksimal kalau teman-teman benar-benar fokus. Itu cuma 30%. Tapi ketika teman-teman membaca, belajar dari buku, apalagi bertemu dengan sosok guru langsung, itu ilmu yang teman-teman bisa serap maksimal 70%. Kalau 100% nggak mungkin tuh, saya ada lupa-lupanya tuh. 70%. Jadi yang pertama, lepaskan diri teman-teman dari trauma masa lalu. Yang kedua, sebelum kita masuk ke tips, ketika baca buku, jangan anggap teman-teman harus paham semuanya 100%. Yang bikin sekarang teman-teman malas baca itu ketika baca buku gak paham, tutup, selesai. Gak harus. Teman-teman harus minimal yang saya tetapkan bagi diri saya itu adalah makalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi abi saya itu pernah cerita, suatu hari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu bilang, untuk santri-santri yang sekiranya mengira bahwasanya pembelajaran begitu sulit bla 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 bla, minimal dalam satu hari kalian mendapatkan satu manfaat yang kalian letakkan di otak kalian. Misal ya, Gus Kikin ya itu lagi ceramah, anggap aja 1 jam ya, 1 jam teman-teman gak paham, maka teman-teman fokus kepada satu manfaat yang sekiranya bisa diambil dalam satu hari. Satu manfaat aja, satu aja dalam satu hari. Satu manfaat itu melekat di otak teman-teman sekalian. Besoknya satu manfaat lagi, besoknya lagi satu manfaat, besoknya lagi satu manfaat. Jadi ketika teman-teman baca, letakkan juga hal yang serupa. Gak harus paham dari awal sampai akhir, cukup minimal satu hari itu satu manfaat aja. Oh, ada satu manfaat ini, sip, saya letakkan di otak saya. Dan gak harus hafal. Orang-orang ngira bacaan itu harus dihafal, gak harus hafal. Pokoknya lanjut aja, sekiranya teman-teman itu bisa nambah semangat. Dan ilmu yang bisa teman-teman dapatkan dari buku itu biasanya datang nanti ketika ada problem atau ada kondisi di mana ilmu itu dibutuhkan. Saya ketika contoh, ada satu buku Seven Highly of Habit, ya 7 habit orang-orang hebat ya. Itu saya ketika disebutkan 7-7-nya lupa, tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan alim ulama, saya keinget, wah, habit beliau ini persis banget sebagaimana disampaikan di buku. Saya gak ingat itu habit yang mana, tapi pernah disebutkan di buku. Maka itu semakin meletak di hati saya. Saya lupa tentang isi buku kayak gini, tapi ketika dihadapkan dengan problemnya, itu kayak gitu juga. Sama kayak saya dulu ketika belajar nahwu, belajar jurumiyah di awal-awal, saya bingung apa ini fa'il maf'ul ini. Apa fa'il maf'ul dhamma? Saya gak hafal, jujur. Sampai sekarang saya ketika disebutkan almat rafa, oh ingat, sorry. Ingat. Apa ya, nggak ingat. Oh, anggap aja ketika sekarang saya disuruh menyebutkan apa namanya, bentar, cari dulu yang nggak ingat nih. Enggak, ketika disebutkan, ya anggap aja alamat rafa, di awal-awal, saya nggak tahu, 5 itu saya nggak tahu. Tapi ketika dihadapkan, oh ini loh maksudnya, jadi baru dapat ilmunya bukan di waktu ini, tapi di waktu nanti ketika teman-teman butuh. Jadi baca buku itu jangan dianggap sebagai hal yang menyeramkan. Sekarang kita masuk ke caranya. Ketika teman-teman berhasil mengubah mindset teman-teman terhadap buku, ada 2 cara tadi itu. Pertama, jangan menganggap
lepaskan diri teman-teman dari trauma masa lalu. Yang kedua, gak harus tahu 100%. Sekarang caranya. Cara ini, kalau gak salah namanya suntik 1% dari China. Teman-teman dalam satu hari cukup baca 5 menit. 5 menit doang. 5 menit doang. Jangan lebih, jangan kurang. Pilih satu buku yang sekiranya buku itu akan menyenangkan, lalu baca cuma 5 menit. 5 menit aja. Jangan lebih, jangan kurang. Kenapa jangan lebih? Karena ketika lebih ada yang tidur tadi. Biar kaget dikit. Jadi 5 menit tadi itu 5 menit itu kenapa gak boleh lebih? Karena ketika teman-teman lebih dari 5 menit, rasa penasarannya hilang. Sama kayak fenomena orang sekarang yang baru hijrah. Alasan kenapa banyak teman-teman itu yang hijrah pas sampai di sini tiba-tiba balik lagi ke posisi awal. Itu karena terlalu menggebu-gebu. Awalnya ngerasa, saya harus berubah, kerudung saya panjangkan, sholat tahajud harus 100 rakaat, duha 12 rakaat, Quran 20 juz satu hari. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga mulai berkurang, hari keempat tiba-tiba sibuk. Dan gara-gara sibuk itu merasa apa-apa yang dibangun dari awal semuanya hilang. Dan akhirnya kembali lagi ke mode awal. Iya enggak? Kau sen tahu? Ya sama. Sama. Saya juga pernah melewati fase itu sampai sekarang. Makanya metode yang paling tepat adalah pelan-pelan. Dari 5 menit aja. Jangan kurang dari 5 menit. Kenapa jangan kurang? Karena challenge-nya gak ada. Apa perjuangannya baca buku 5 menit aja gak bisa? 5 menit. Jadi terapkan dalam satu hari itu 5 menit. Lakukan ini selama 40 hari. Dan saya berani kasih jaminan, di hari ke-42 teman-teman akan ada rasa ger. Ada rasa ger. Dimana kayak, pokoknya hari ini saya harus baca deh. Lakukan aja selama 40 hari. Cukup 5 menit dalam satu hari. Di waktu yang sama usahakan. Misal habis subuh, habis ngaji, jam 11, 5 menit. Selama 40 hari. Nanti di hari ke-41 saya yakin ada perasaan ger, kayak tidak ada yang bisa menahan saya dari membaca buku. Gitu. Tidak ada yang bisa menahan saya dari membaca buku hari ini. Jadi nanti ketika sampai di hari ke-41 teman-teman tambah durasinya. Yang awalnya 5 menit tambah jadi 10 menit. Kalau semisal ternyata di tengah bolong, ulang lagi dari hari pertama. Sama kayak hukuman bagi orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan 2 bulan berturut-turut, ya kan? Berturut-turut. Kalau misal bolong satu, mulai dari hitungan pertama. Sama. Jadi lakukan selama 40 hari. Kalau bolong satu hari, hitung lagi dari hari pertama. Harus ada mujahadah dari teman-teman sekalian. Oke? Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila kebenaran itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan apabila kesalahan itu murni dari saya dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik